Hari ini kita akan membahas isu panas dari kancah geopolitik global. Rusia menegaskan bahwa kehadiran pasukan NATO di Ukraina sama sekali tidak bisa diterima. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, bahkan menuding Inggris berusaha merusak proses diplomatik dan mendorong dunia ke ambang konflik global baru. Bahkan, mantan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memperingatkan, jika pasukan NATO benar-benar masuk ke Ukraina, itu bisa memicu Perang Dunia III. Mari kita kupas situasi ini secara mendalam. Pernyataan tegas Rusia ini muncul setelah ada wacana dari Inggris tentang kemungkinan pengerahan misi militer Barat ke Ukraina. Padahal, saat ini sedang ada proses diplomatik yang digagas oleh Washington dan Moskow untuk mencari solusi damai. Di sisi lain, Ukraina bersikeras meminta jaminan keamanan mirip pertahanan kolektif NATO sebagai salah satu prasyarat perdamaian abadi dengan Rusia. Namun, Rusia maupun Amerika Serikat sama-sama menolak gagasan Ukraina masuk NATO. Zakharova pun menegaskan kembali posisi Moskow. Kami dengan tegas menolak segala skenario yang mempertimbangkan kedatangan kontingen militer NATO di Ukraina. Hal menarik muncul dari utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Ia mengatakan, meskipun Ukraina bukan anggota NATO, Amerika bisa saja menawarkan perlindungan mirip Pasal 5 NATO. Perlu diingat, Pasal 5 NATO menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua anggota. Tawaran ini tentu membingungkan, karena secara resmi Ukraina bukan bagian aliansi itu. Tapi ini menunjukkan bahwa Amerika sedang mencari jalan tengah untuk mengamankan Ukraina tanpa harus memperluas keanggotaan NATO. Zakharova menuding Inggris bermain di balik layar. Menurutnya, London bertekad untuk terus meningkatkan tensi, mendorong NATO ke garis berbahaya, bahkan bisa menyeret dunia ke konflik global baru. Pernyataan ini jelas diarahkan ke inisiatif Inggris dan Prancis pada Maret lalu yang sempat mengusulkan pembentukan koalisi yang bersedia untuk mengirim pasukan darat dan udara ke Ukraina jika ada kesepakatan damai. Namun kenyataannya, banyak negara Eropa seperti Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia menolak ide itu. Bahkan seorang pejabat Inggris yang diwawancarai The Sunday Times mengatakan, tidak ada yang mau mengirim pasukan mereka untuk mati di Ukraina. Peringatan paling keras datang dari Sergei Shoigu, mantan Menteri Pertahanan Rusia sekaligus Sekretaris Dewan Keamanan Nasional. Shoigu menegaskan, jika NATO mengirim pasukan tempur ke Ukraina, itu adalah garis merah mutlak bagi Moskow. Konsekuensinya bisa eskalasi besar-besaran hingga Perang Dunia III. Pernyataan ini bukan ancaman kosong, tapi lebih pada peringatan keras bahwa Rusia siap mengeskalasi jika merasa eksistensinya diganggu langsung oleh NATO. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump mencoba meredam ketegangan. Dalam pertemuan dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa di Gedung Putih, Trump mengklaim bahwa Putin sudah setuju pada opsi jaminan keamanan untuk Ukraina. Trump optimistis kesepakatan bisa dicapai untuk mencegah agresi di masa depan. Namun, detail jaminan ini masih belum jelas dan inilah yang membuat sekutu Eropa berhati-hati. Trump harus menyeimbangkan dua hal. 1. Meyakinkan Ukraina dan sekutu Eropa bahwa AS tetap memberikan perlindungan. 2. Menghindari benturan langsung dengan Rusia yang bisa berujung perang global. Situasi ini menunjukkan bahwa Ukraina terjebak di tengah. Mereka ingin jaminan keamanan, tapi jalan keanggotaan NATO ditutup. Rusia tetap keras. Bagi Moskow, kehadiran pasukan NATO sama saja dengan deklarasi perang. Eropa terbelah. Ada yang ingin mendukung Ukraina dengan kekuatan militer, tapi sebagian besar menolak mengirim pasukan karena takut konsekuensi besar. Artinya, jalan menuju perdamaian masih penuh rintangan dan risiko salah langkah. Jadi teman-teman, Rusia sudah menegaskan garis merahnya. Pasukan NATO di Ukraina tidak bisa diterima. Titik. Jika garis merah ini dilanggar, bahkan Shoigu memperingatkan dunia bisa tergelincir ke Perang Dunia III. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutu Eropa masih mencari format jaminan keamanan untuk Ukraina tanpa harus memicu perang global. Pertanyaannya, apakah dunia bisa menemukan kompromi, ataukah justru makin dekat dengan konflik besar yang lebih dahsyat? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Haruskah NATO mengirim pasukan ke Ukraina, atau sebaiknya fokus pada jalur diplomasi?